Musuh atau Goliat yang selanjutnya adalah penyesatan dan kenyamanan. Kalau saudara dipepet, jangan pernah mau ambil keputusan. Saudara berkata begini, saya tanya Tuhan lebih dahulu. Walaupun bukan berarti saudara menundanya sampai 3-4 hari, tapi saudara harus ambil waktu untuk tanya Tuhan lebih dahulu. Amin. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Allah selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan kembali mendengarkan pesan dari hamba Tuhan. Yang kali ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Ibu Iin Cipto. Nah, tak terasa ya, kita sudah mengakhiri bulan Februari 2024 dan waktunya kita untuk memasuki sebentar lagi ya, Maret 2024. Kiranya Tuhan menyertai kita semua di bulan Maret ini khususnya, dan Tuhan memberkati kita, menjauhkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Walaupun seperti yang kita tahu ya, kenaikan barang, kenaikan BBM, kenaikan harga beras, kenaikan harga pangan yang lainnya, kenaikan tarif listrik, tarif tol itu sudah mulai naik ya, dan akan disahkan di bulan Maret ini. Akan tetapi kita nggak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan selalu memimpin jalan hidup kita. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dalam kita bertindak dan melangkah. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Iin Cipto, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti akan firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut ke videonya, di sini saya akan sharingkan satu ayat yang kiranya bisa menjadi penguat untuk kita semua, khususnya untuk memasuki bulan Maret ya. Nah, kita ambil di Filipi 4, diambil di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Di sini berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Diulangi ya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya ayat ini bisa menguatkan kita semua. Sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel terang kemuliaan ini kepada yang lain, agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Iin Cipto. Selamat menyaksikan. Musuh atau Goliat yang selanjutnya adalah penyesatan dan kenyamanan. Saudara, hari itu Yesus bicara dengan terus terang kepada Petrus, hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, melainkan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, pada waktu saudara mau mengalahkan Goliat, saudara seringkali ada iblis yang akan berbisik, yang logik, yang gampang, yang menurut kita itu masuk hitungan. Tetapi kalau hari ini saudara ada di sini untuk mengalahkan, saya mau berkata, ambil pikiran Kristus. Amin. Mulai hari ini, kalau saudara pulang, saudara berkata, Tuhan, aku memilih suaramu. Kalau saudara dipepet, jangan pernah mau ambil keputusan. Saudara berkata begini, saya tanya Tuhan lebih dahulu. Walaupun bukan berarti saudara menundanya sampai 3-4 hari, tapi saudara harus ambil waktu untuk tanya Tuhan lebih dahulu. Amin. Saya mau berkata tahun ini, jangan andalkan caramu, tapi andalkan Tuhan. Amin. Tanya Tuhan, dan saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Kalahkan yang kedua. Saudara, yang kedua adalah
Tuhan ini berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah tidak akan dapat bertahan. Ini Goliat yang selanjutnya. Saudara dan saya mau berkata langsung, pilih untuk bersatu. Saudara, dalam hidup saya hari itu saudara mau beli mobil ceritanya. Waktu itu pertama kalinya saya dan suami, saya udah punya mobil sebelum menikah. Tapi itu menikah dan kami pertama kalinya mau beli. Saudara, suami saya itu pengen mobil Eropa. Kenapa? Karena dia bilang begini, "Pumpung kita di Eropa, marilah beli mobil Eropa." Saya itu nggak pernah demen mobil Eropa. Jadi saya terus bilang beli Honda aja, atau beli pokoknya mobil Jepang. Saudara, kami berdoa 2 bulan, mobilnya tidak datang, saudara. Akhirnya saya nanya Tuhan, saya ini udah keliling tumpang tangan, mobilnya tidak pernah datang. Tuhan bilang begini, saya mesti nurutin yang mana, kata Tuhan, Jepang atau Eropa? Saya ketawa. Saya bilang akhirnya, yang kamu suami, tulis yang kamu mau. Dia bilang begini, saya mau Volvo. Karena saya sudah cek mobil Eropa keren, murah, Volvo. Saya bilang amin. Kamu mau harga berapa? Hari itu dia bilang, saya mau harga 6.000 golden. Saya bilang sepakat. Kamu mau warna apa? Dia bilang merah. Saya bilang oke. Saudara, kita tulis, kita tumpang tangan. Dalam 3 hari kita dapat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara bayangkan, selesai kita tumpang tangan, saya pergi ke daerah. Karena ada persekutuan di daerah kecil di Belanda, desa. Saudara, kami pergi ke sana. Sampai di sana, saudara, kami ini dibuat tersesat sehingga muter. Begitu tersesat, ada satu mobil Volvo, saudara, warna merah, ditempel kertas kecil, dijual. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kami turun, harganya lebih 7 ribuan, kami tawar. Hari itu juga dikasih. Saya sampai berkata begini, Tuhan, 2 bulan doa tidak pernah dijawab. Tuhan bilang, itulah the power of unity. Kalau hari ini saudara berkata, Bu, suami saya maunya apa? Dan sering kali aneh-aneh, tidak apa-apa, daripada tidak dapat. Mending unity, betul tidak? Saudara, unity aja. Dan percayalah saudara, kalau saudara ngalah, ujungnya kita yang menang. Why? Suami saya cuma sekali beli Volvo. Sehabis itu seumur hidupnya sampai mati, dia pilih mobil Jepang, saudara. Dan dia ngomongnya begini, bener kamulah yang ternyata lebih enak mobil Jepang daripada mobil Eropa. Saudara, sampai mati dia bisa beli apa saja. Dengan uangnya dia bisa beli mobil Mercedes apapun. Tidak pernah, saudara. Dia beli Honda, dia beli pokoknya mobil Jepang. Saudara, saya ketawa. Tuhan bilang gini, siapa yang menang akhirnya? Yang ngalah. Saudara, ini yang kedua. Kunci kedua, beranikah saudara meletakkan hidup? Saudara membuat orang lain lebih utama. Di gereja jangan pernah mengeluh. Tapi apa yang pendetamu, yang gerejamu tidak punya, kasih itu. Kalau saudara ada di gereja kecil dan mereka tidak punya keyboard, saudara nabung beli keyboard dan belajar main keyboard. Berikan yang terbaik buat gerejamu. Itulah unity, the power of unity. Kalau di daerahmu belum ada rumah singgah, saudara buka rumah singgah dan saudara akan memberkati lingkunganmu. Saudara datang ke RT RW dan berkata, saya mau tidak ada yang bodoh di antara kami. Dan saya mau ini rumah singgah Bapak yang meresmikan, supaya kemuliaan, supaya Bapak dikenal sebagai pemimpin
yang memberikan fasilitas. Saudara, itu memberi hidup. Saudara, kalau engkau ada di kantor dan kantormu kotor, kantormu tidak pernah memberikan dana, datanglah jam 7 pagi. Beresi, bersihkan, sapu. Kalau perlu semprot dengan wangi-wangian. Saudara, Ibu Iren yang puncaknya pernah memegang sampai triliun. Saudara, hari itu dia masuk sebagai sekretaris. Saudara, dia cuma D3. Saya berkali-kali ingat. Dia datang jam 3, dia datang jam 6. Dia ngepel, ngelap, beli bunga plastik, beli pengharum. Saya bilang, bukannya itu pekerjaan CS? Ya, tapi CS-nya kasihan di sini. Cuma satu. Sehingga ini cabang kelihatannya kotor dan kumuh. Saudara, Ibu Deborah puji, saya kasih gedung yang waktu itu kacau balau. Saudara, dia berdoa cari uang untuk memberesi, untuk menghiasi, mencat ulang. Sekali lagi, ada orang-orang yang memilih tidak komentar, omong doang, tapi belajar menggendong, meletakkan. Saudara, mengangkat, menutupi kesalahan orang. Itulah orang-orang yang membawa persatuan. Dan mereka mengalahkan Goliat pemecah belah. Mereka menghabisi Bat. Saudara, ada orang yang pendetanya itu sangat benci dengan Mahanaim. Saudara, setiap kali dia beli kue, saya bahkan tidak tahu, kue kesukaan pendetanya. Saudara, dan dia datang ke pendetanya dan bilang begini, Pak, Ibu Iin titip ini. Dia bilang begini pendetanya, bagaimana Ibu Iin bisa kenal saya? Saya cerita betapa baiknya Bapak dengan Ibu Iin. Dia bengong. Saya bahkan gak tahu, saudara. Saudara, dia bilang ini kue katanya sih paling enak, Pak. Saudara, dia mau dibuang karena sebel sama saya, kuenya terlalu enak untuk dibuang. Saudara, dia makan kue yang sudah didoakan. Saudara, cukup 4 kali. Pendeta itu sekarang sangat, saudara, suka saya. Waktu pendetanya bilang begini, terima kasih ya Bu buat kuenya. Di belakang anak buahnya gini, artinya pokoknya iya aja Bu. Saudara, saya bilang iya Pak, iya Pak. Dalam hati gua, kapan kirim kue ke dia? Saudara, ini orang yang membuat unity. Tapi ada orang yang selalu cuma bilang begini, saya ya diomongin, saya dimaki, saya gak diterima. Hei, itu spirit pemecah. Itu menghancurkan banyak hal. Saudara, saya pernah ditolak, dimaki. Saya hari itu berlutut minta maaf buat semua yang memaki saya. Saudara, dan apakah mereka berubah seketika? Tidak. Tapi hari demi hari, kasih tidak pernah gagal. Karena kasih pasti menembus setiap lini, setiap hati. Meletakkan hidup, taruh tanganmu di dada dan kalahkan Goliat. Saudara, yang ketiga, mengalahkan, saudara, nabi palsu, sihir, intimidasi. Saudara, hari itu bahkan Elia, nabi besar, saudara, dia begitu ketakutan sampai dia lari, saudara. Sampai dia berkata, Tuhan, aku mati aja, aku habis saja. Saudara, roh Isabel, sihir, nabi palsu, itu bukan perempuan, bukan. Saudara, itu apapun yang mencoba mengintimidasimu. Misalnya saudara pelayanan, dan ada orang yang berkata, ngapain kamu pelayanan? Kalau kamu pelayanan, nanti kamu kena serang, nanti kamu ya dibilang fanatik, nanti kamu dikeluarkan dari kerjaan. Saudara, ini intimidasi, ini Isabel, dan ini menghentikan. Saudara, kalau istri-istri misalnya mau doa, dan suami setiap kali saudara mulai doa, suaminya teriak marah. Saudara, ini roh Isabel yang nempel ke suaminya, bukan ke istrinya, saudara.
Jadi roh Isabel bisa dalam bentuk apa saja. Saudara, ada banyak orang berkata, Bu, rasanya ya di tempat saya ada penyesatan, ada nabi palsu. Karena mereka berkata Mahanaim sesat, atau mereka berkata Bahtera sesat. Saudara, sesat itu nggak bisa, saudara. Saat dikatakan yang mana yang ini. Loh, sesama Mahanaim belum tentu semuanya benar. Mungkin ada 1-2 orang sesat, betul kan? Saudara, bahkan saya kadang-kadang naik jalan, kadang-kadang jalan bisa tersesat. Saudara, artinya apa? Kita nggak bisa terus benar. Kadang-kadang ada yang salah. Saudara, kita tidak pernah tahu. Tapi apa yang menjadi bagian kita untuk mengalahkan ini? Sapu bersih. Saudara, saya berkata SMA itu hal simpel, tetapi itu sangat menolong sampai hari ini hidup saya. Saudara, setiap pagi yang pertama S-nya SMA, sapu bersih. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan, saya habiskan semua penyakit, semua penyesatan, semua suara, semua yang bukan dari Tuhan, semua jebakan, semua yang negatif. Saudara, ucapkan itu dengan sangat kuat, dengan iman. Saudara, M-nya apa? Malaikat. Tuhan, aku minta malaikat berjaga. Kalau saya ini ke kanan dan itu salah, rekayasa supaya saya belok. Saudara, bisa seperti tadi, aktifkan malaikat lawatan, malaikat penyembahan supaya saudara bisa berdoa, malaikat pekerja. Saudara, dan kau akan lihat semua pekerjaanmu tertolong dengan sangat cepat. Saudara, hari itu saya masih megang sosmed sendiri. Kalau sekarang saya sudah megang sosmed, banyak dibantulah yang lain. Tapi waktu saya megang sosmed sendiri, saya ini bilang begini, Tuhan, saya ini nggak tahu caranya bagaimana. Tapi saya pengen posting gabungan antara gambar, suara. Saudara, begitu saya ngomong begitu ya, itu keluar, saudara, di HP saya. Cara bikin sosmed yang gampang, tinggal klik ini, download ini. Saya download, saudara, dan itu gampang banget. Semua musik sudah ada, saudara, template-nya ada, gambarnya ada. Jadi kalau saya mau ngomong tentang Goliat, saya tinggal ketik raksasa, muncul gambar raksasa. Saudara, dan saya bilang begini, Tuhan, bagaimana ini bisa muncul? Tuhan bilang, kan malaikatmu nolongin kamu. Jadi jangan berpikir malaikat cuma cara lama ya. Malaikat menguasai sosmed dan saudara gadget. Saudara, itu semua teknologi asalnya dari Tuhan. Saudara, satu lagi kesaksian. Hari itu Ibu Iren, saudara, dia menghadapi tes komputer. Dan dia berkata gini, Tuhan, saya ini gak tahu. Tuhan bilang, dengerin aja malaikat ngomong, ketik ini, ketik ini, ketik ini. Saudara, itu bikin program yang dia gak pernah sekolah. Saudara, orang lain 1 jam belum selesai, dia setengah jam maju. Dan programnya berfungsi dan jalan. Saudara, sampai guru komputernya berkata, saya aja tidak bisa bikin ini dalam waktu setengah jam. Bagaimana kau bisa bikin ini dalam waktu setengah jam? Dia ketawa, maaf ya Pak, saya dengarkan suara Tuhan. Saudara, ini orang agama seberang. Sampai dia bilang gini, saya mau tidak mau percaya dengan yang kau ngomong. Karena saya tahu engkau tidak pernah sekolah komputer, engkau cuma sekretaris, dan engkau bisa bikin program lebih dari saya. Kalau tidak Tuhan, tidak mungkin. Karena itu saudara, setiap pagi, saudara, setiap pagi, saudara bilang, malaikat, bantu aku menyelesaikan, sediakan yang aku butuhkan, karena engkau diutus untuk memperlengkapi. Aduh, kalau saudara tahu ya, ini malaikat keren banget saudara. Saya itu setiap kali, saudara, hari itu saya pelayanan ke satu tempat, dan Tuhan bilang begini, bagikan buah supaya mereka pulang semuanya
punya iman untuk berbuah. Saya bilang, Tuhan, saya di tengah jalan. Tuhan bilang, kenapa kamu tidak aktifkan malaikat? Saya ini aktifkan malaikat dalam nama Yesus. Malaikat, saya minta engkau menyediakan sampai mobil saya ini parkir. Itu saya pelayanan di daerah terpencil di Tanjung Priuk. Saudara, ada orang datang, Bu, maaf ya Bu, baru sekarang. Loh kenapa? Saya disuruh Tuhan kirim parcel buah-buahan. Saudara, itu 1 dus, isinya semua buah lengkap. Dari pisang, jeruk, lengkeng, rambutan, pokoknya 1 dus. Dan saudara, jemaatnya tidak banyak, sekitar 100. Saudara, itu saya bagi pas. Ya kalau pisang saya suruh potong berdua atau 1 keluarga, pas. Saudara, ini loh, kalau saudara kerja, aktifkan malaikat tuh enak banget. Dan itu akan mengalahkan raksasamu. Amin. Saudara doa, saudara ambil yang ilahi. Saudara, kalau saudara diintimidasi, maka ambillah saudara yang namanya roh keperkasaan. Saudara, kalau engkau, saudara misalnya khawatir soal uang, ambil. Saudara ambil roh, saudara malaikat. Dan Tuhan kasih aku ini roh kekuatan to get well, roh iman. Ada di Alkitab, ada roh iman, supaya saudara menjadi orang yang berdiri di atas puncak-puncak gunung. Saya bicara sama saudara secara jujur, retret ini butuh 1,7 M totalnya. Saudara dan kita cuma punya uang berapa? 700 juta. Jadi kurangnya 1 M. Tapi saya berkata, sampai hari pertama retret, saudara belum cukup kok. Tapi saya berkata, Tuhan, saya percaya engkau menyediakan. Dan hari ini saya sudah coba cek-cek ini itu. Dan mereka semua bilang, ada Bu. Enggak semua masuk ke saya, tapi semuanya berkata ada. Saudara, bahkan dari luar negeri, saudara dari Amerika, saudara dari Belgia, saudara dari Eropa, tiba-tiba semua transfer. Dan mereka berkata, kami mau ikut untuk menjamu 38 provinsi dan bangsa-bangsa. Sekali lagi, Tuhan terus bekerja. Tapi saudara tinggal SMA, dan ini akan mengalahkan Goliatmu. Ya, dengarkan saya baik-baik ini ya. Jangan pernah terlalu banyak mikir. Jangan pernah terlalu banyak mengeluh. Jangan terlalu banyak pakai emosi. Saya tuh paling gak tahan dengan orang yang kerjanya ngeluh. Saya ini yang ngerasa terhina, capek, saya frustasi, saya gagal. Jangan biarkan ya omonganmu itu jadi imanmu. Dan Alkitab berkata kalau itu jadi iman, pasti terjadi. Dengarkan saya baik-baik. Jangan sampai omonganmu itu yang ada di hatimu itu jadi apa saudara? Imanmu. Dan apa yang jadi imanmu itu yang akan terjadi. Kalau imanmu saudara berkata ditolak, tidak ada yang sayang saudara, itu akan terjadi. Kalau imanmu berkata anak-anakmu bermasalah, itu akan terjadi. Saudara, saya berkata berkali-kali. Saudara, kadang-kadang saudara ya, kaki ini misalnya berdenyut-denyut, dan saya tahu nggak normal. Ini bukan pegel, tapi ini secara kedokteran ada sumbatan. Saudara, dan iblis mulai bilang begini, ini sumbatan ini. Saudara, karena saya ini belajar dan menguasai sangat banyak ilmu. Jadi saya tahu ini. Saya tahu itu otomatis di otak saya. Tapi begitu itu terjadi, saya langsung ngomong begini, kaki, aku butuhkan kau untuk melayani. Engkau harus berdiri lebih kuat. Engkau harus naik ke gunung-gunung.
Dan engkau harus bertahan sampai pengangkatan. Karena aku akan terus mengalahkan musuh-musuh. Saudara, dan hanya dengan memperkatakan itu 3-4 kali, saudara, itu jadi iman saya. Dan tiba-tiba kaki saya sangat kuat. Saudara, kemarin 3 kali naik turun, saudara ya. Bukan karena iseng, karena jadwal saya, haleluya saudara. Jadwal saya pagi di atas, turun ke bawah. Saudara, kemudian naik lagi jadwal ke atas, turun lagi ke bawah. Saudara, jadwal saya tempatnya pindah terus, saudara. Saudara, kemarin sehari saya 6 kali khotbah. Saudara, session aja 4 kali, saya 6 kali khotbah. Saudara, tapi kaki saya bermasalah? Enggak, sama sekali enggak bermasalah. Karena iman saya membuat semua terjadi. Semua terjadi. Saya berdoa, saudara, jangan biarkan emosimu, omonganmu, melomu, saudara, ketakutanmu jadi imanmu. Karena itu sangat berbahaya. Saudara bisa mengerti? Mulai hari ini katakan, saya dicintai, saya cantik, saya paling berhasil, saya orang yang mencapai puncak destiny, saya sedang terbang tinggi, saya sedang menaklukkan 7 gunung, dan sayalah orang-orang rule the world. Saudara, mungkin ya, menurut saya banyaklah orang yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar dari saya. Dan mungkin Tuhan menyintai banyak orang lebih kuat, lebih dahsyat daripada ke saya. Tapi saya ini selalu ngomong begini, saya terlalu spesial. Dan Tuhan menyintai saya sangat spesial. Saya ini bukan cuma biji mata, tapi saya kekasih, saya panglima, saya mataharinya, saya one of the best daripada orang yang mengenal hatinya. Saudara bilang, Bu, sombong banget. Enggak, deklarasi. Dan itu iman saya. Dan saya percaya one day itu akan menjadi kenyataan. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Iin Cipto. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua, dan kita bisa menangkapnya dengan baik dan menjalankan dalam kehidupan kita. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Bapa, sebentar kami Tuhan akan melakukan kembali aktivitas kami. Bapa, kiranya Engkau memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jadi sekali lagi ayat penguat yang akan tadi saya sharingkan ya di video ini adalah Filipi 4 ayat 13. Filipi 4:13, yaitu segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi mari kita masuki bulan Maret 2024 ini dengan kekuatan dan semangat baru, tentunya kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Sahabat Terang Kemuliaan, kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.